Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 442 sampai dengan 444 ini bahkan bukanlah perasaan suka. Melihat manajer Dion yang hendak menandatangani kontrak tersebut, hati Tony merasa lebih nyaman. Di saat yang bersamaan, Tony juga mengingat kontrak kerjasamanya dengan keluarga Carmine. Sekarang, setelah berhasil bekerja sama dengan perusahaan Lipon, sepertinya sudah saatnya bagi keluarga Winston untuk membatalkan kontrak kerja sama dengan keluarga Carmine. Lagi pula, isi kontrak tersebut hanya membuat keluarga Winston kehilangan banyak uang sehingga keluarga Carmine bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sebelumnya, Tony merasa malu dengan Peter. Namun sekarang, dia sudah bisa mengandalkan perusahaan Lipon. Jadi untuk apa dia masih peduli dengan Peter? Meskipun Peter memiliki kemampuan, bagaimana bisa dia menandingi perusahaan Lipon? Semakin Tony memikirkan hal tersebut, semakin dia merasa nyaman. Tepat di saat dia melihat manajer Dion yang bersiap-siap untuk menandatangani kontrak tersebut, seketika Tony menjadi sangat senang sehingga dia hampir saja tertawa terbahak-bahak. Kring, kring, kring. Baru saja manajer Dion hendak menandatangani dokumen tersebut, ponsel yang berada di sebelahnya tiba-tiba berdering. Pada awalnya, manajer Dion berniat untuk menandatangani kontrak tersebut terlebih dahulu sebelum dia menjawab panggilan tersebut. Namun, setelah dia melihat sekilas siapa yang tengah menghubunginya, dengan segera dia meletakkan penanya dan langsung menjawab telepon. Halo, Presdir Damian. Apa? Baik, baik, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Manajer Dion terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya menganggukkan kepala sembari berbicara di telepon. Manajer Dion kemudian meletakkan ponselnya dan menatap Tony dengan tatapan yang penuh arti. Sebaliknya, senyuman di wajah Tony tetap tidak berubah. Tetapi setelah dia melihat tatapan yang diberikan oleh manajer Dion kepadanya, dia menjadi sedikit bingung. Ayo cepat tanda tangan, manajer Dion. Tony menggosokkan kedua tangannya sembari tersenyum dan mendesak manajer Dion. Tanda tangan, apa yang harus aku tanda tangani? Manajer Dion menutup penanya kembali dan langsung bertanya dengan santai. Tanda tangan kontrak kerja sama kita. Seketika Tony menjadi panik. Aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Manajer Dion lalu mengambil ponselnya, menutup buku kontrak dan menyimpan stempel perusahaan sembari berdiri secara perlahan. Manajer Dion, jangan bercanda begitu. Ini. Senyuman bahagia di wajah Tony seketika menghilang dan digantikan oleh senyum pahit. Dia sudah memikirkan bahwa dia akan mempermalukan Peter dan membatalkan rencana kerja sama dengan keluarga Carmine setelah perusahaan Lipon selesai menandatangani kontrak kerja sama dengannya. Dan sekarang manajer Dion berkata bahwa dia tidak bisa menandatanganinya. Apa maksudnya itu? Apakah menurutmu aku sedang bercanda denganmu? Donnie, tolong antarkan tamu kita ini pergi. Manajer Dion melambaikan tangannya dan langsung berbalik pergi. Manajer Dion. Buru-buru Tony melangkah maju. Nada bicaranya terdengar memohon. Rencana kerjasama yang sebentar lagi akan tercapai itu tiba-tiba terhenti begitu saja. Bagaimana bisa dia membiarkan hal itu terjadi? Oh iya, ucap manajer Dion. Tiba-tiba manajer Dion terdiam. Dia seolah-olah teringat akan suatu hal. Ada apa? Manajer Dion. Tony bertanya dengan wajah yang penuh harap. Ada pesan yang harus aku sampaikan padamu. Kamu itu bukan siapa-siapa, Tony. Dan keluarga Winston juga tidak ada apa-apanya. Setelah selesai berbicara, dengan senyum dingin di wajahnya manajer Dion berbalik dan pergi meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Sedangkan Tony hanya bisa terdiam membeku di tempatnya. Setelah terdiam beberapa saat, Tony langsung mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Ebet. Andros Lakeside Hotel, di dalam ruangan tertinggi. Ketika Peter dan yang lainnya pergi, Kenzo beserta teman-temannya masih duduk di dalam ruangan tersebut sambil menikmati hidangan yang disajikan.
Andros Lakeside Hotel ini menyajikan makanan yang sangat enak dan cukup mewah. Tentu saja mereka tidak mau melewatkan hal itu. Mengapa kamu terlihat murung begitu, Ebet? Apa yang kamu takutkan? Ada Kak Kenzo yang akan melindungimu. Apa yang bisa dilakukan Peter padamu? Reagan melirik ke arah Ebet sembari berkata dengan suara dingin. Di sisi lain, Ebet benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir, Kenzo juga melambaikan tangannya. Bukankah Presdir Damian akan datang sebentar lagi? Jika ada kesempatan, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Aku bisa mengatakan beberapa patah kata di depan Presdir Damian. Kenzo melambaikan tangannya dengan wajah bangga. Dia adalah seorang lulusan kedokteran luar negeri. Saat itu, perusahaan Lipon baru saja didirikan dan mereka membutuhkan dokter yang profesional. Oleh karena itu, mereka menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan Kenzo. Kenzo merasa bahwa posisinya di perusahaan Lipon saat ini sangat tinggi. Bukan begitu, Kak Kenzo. Aku hanya merasa kalau Peter tidak semudah yang kita pikirkan. Meskipun dia terlihat tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak memiliki pekerjaan resmi. Tetapi, sepertinya dia memiliki koneksi yang tersebar di mana-mana. Aku tidak hanya berbicara tentang koneksi yang ada di dalam komunitas bisnis. Sepertinya dia juga memiliki banyak koneksi di dalam kantor administrasi. Ebet menggertakkan giginya. Kekhawatiran yang dia rasakan di dalam hatinya sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Apa maksudmu? Kenzo mengernyit heran mendengar perkataan Ebet tersebut. Jika Peter benar-benar memiliki koneksi di kantor administrasi, maka dia tidak boleh memandang rendah Peter. Lagi pula, seperti kata pepatah, orang miskin tidak bertengkar dengan orang kaya dan orang kaya tidak bertengkar dengan pejabat. Bahkan jika dia memiliki banyak kekayaan sekalipun, dia tetap tidak akan berani bersikap terlalu ceroboh di depan orang-orang yang berasal dari kantor administrasi. Sebelumnya, aku sudah pernah menyinggung perasaannya. Akibatnya, bisnis keluarga Winston yang menjadi sasarannya. Tidak hanya bisnis keluarga kami saja yang terkena imbasnya, bahkan departemen-departemen dari kantor administrasi juga menyita properti milik keluarga Winston. Menurutku, itu semua sudah diatur oleh Peter. Ebet kembali menggertakkan giginya. Untuk pertama kalinya dia mengatakan kebenaran tersebut di hadapan semua orang. Bahkan Reagan dan yang lainnya juga tidak mengetahui hal itu dengan jelas sebelumnya. Bisakah kamu berhenti bercanda? Bagaimana mungkin si lumpuh Peter itu bisa memiliki koneksi dengan kantor administrasi? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia hanyalah sampah masyarakat yang terkenal di kota Mandala ini? Manusia sampah yang selalu mengemis pada Abigail. Jika dia memang memiliki kemampuan yang sangat hebat begitu, bagaimana bisa dia diperlakukan seperti itu? Reagan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata sembari tersenyum dingin. Hehe. Kenzo meletakkan sumpitnya. Sebuah senyuman dingin juga terlihat di wajahnya. Apakah kamu tahu kalau Nyonya Besar Andrea yang berasal dari keluarga Carmine sedang mencoba mencari cara untuk menyingkirkan Peter dari keluarga Carmine? Jika dia memang benar-benar memiliki kemampuan, apakah Nyonya Besar Andrea akan tega untuk mengusirnya? Kenzo berkata dengan penuh percaya diri. Lagi pula, Carlos sudah mengajaknya untuk bertemu langsung dengan Nyonya Besar Andrea. Dia juga menyadari bagaimana sikap dari Nyonya Besar Andrea. Kenzo benar-benar tidak percaya bahwa Nyonya Besar Andrea akan tega mengusir Peter begitu saja jika dia memang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Atau mungkin, keluarga Carmine tidak mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Peter. Ebet mengangkat gelas anggur dan kemudian menyesapnya. Dia mengerutkan keningnya sembari bertanya kepada Kenzo. Sangat konyol. Zaman sekarang, siapa yang mau menyembunyikan kemampuan yang mereka miliki? Dia sudah berada di posisi yang paling rendah di keluarga Carmine. Jika dia benar-benar memiliki kekuasaan, mengapa dia tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Carmine? Kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Selama kamu mengikutiku dengan baik, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk.
Aku akan memikirkan cara untuk membuat keluarga Winston bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan Nippon. Kenzo mengangkat gelas anggurnya lalu menyesapnya sedikit. Dia terdengar sangat percaya diri. Itu, baiklah. Terima kasih banyak Kak Kenzo. Kak Kenzo, aku akan bersulang untukmu. Ebet menggertakkan giginya. Perasaan tenang akhirnya muncul dari dalam hatinya. Dia lalu mengambil segelas anggur dan bersiap untuk bersulang dengan Kenzo. Tepat pada saat itu, ponsel yang ada di sakunya tiba-tiba berdering. Tetapi, Ebet mengeluarkan ponsel dan mengangkat telepon tersebut setelah dia selesai bersulang dengan Kenzo. Halo, ayah. Ebet mengangkat telepon sambil berteriak. Di mana kamu? Nada bicara Tony terdengar sangat suram. Aku sedang makan malam bersama dengan teman-temanku. Ada apa ayah? Ebet terdiam setelah mendengar suara ayahnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah dari nada bicara Tony. Ada apa? Katakan padaku, apakah kamu menyinggung perasaan seseorang lagi? Nada bicara Tony terdengar semakin dingin. Aku tidak. Ebet yang hendak menjelaskan itu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Bukankah dia baru saja menyinggung perasaan Peter? Apakah ada masalah yang terjadi lagi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi secepat itu? Tidak ada. Pikirkan baik-baik. Sebenarnya ada atau tidak? Tony berteriak langsung ke arah ponselnya. Aku. Iya benar. Ebet membelalakkan matanya. Perasaan yang sangat buruk seketika muncul di dalam hatinya. Siapa? Tony kembali berteriak. Peter. Ebet menggertakkan giginya lalu menjawab dengan jujur. Kamu benar-benar brengsek. Apakah kamu mengatakan bahwa Peter itu bukan siapa-siapa? Tony menarik napas dalam-dalam ketika sebuah dengungan melintas di kepalanya. Bagaimana kamu bisa tahu, ayah? Ebet kembali terdiam setelah mendengar pertanyaan ayahnya. Bagaimana Tony bisa mengetahui hal tersebut? Bagaimana aku bisa tahu? Seseorang menyebutku bukan siapa-siapa. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Winston tidak ada apa-apanya di kota Mandala. Semakin Tony berbicara, semakin dia merasa marah. Dia merasa tidak sabar untuk mendatangi Ebet dan menghajarnya secara langsung. Siapa yang berani berbicara seperti itu padamu? Ebet berteriak marah. Apakah dia sudah tidak ingin tinggal di kota Mandala lagi? Seseorang yang berasal dari perusahaan Nippon. Silahkan saja kalau kamu mau pergi dan mencari mereka. Cepat pulang sekarang juga. Apakah kamu tahu? Hanya kurang 1 menit saja kita sudah hampir selesai menjalin kerjasama dengan perusahaan Nippon. 1 menit. Manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa sepertimu. Mengapa aku tidak mencekikmu sampai mati saja sejak awal? Ebet sangat terkejut. Tatapan matanya berubah kosong. Dengan gerakan yang sangat kaku dia meletakkan ponselnya secara perlahan. Di sisi lain, Tony masih terus mengumpat tanpa henti. Tetapi Ebet sudah tidak mendengarnya lagi. Pada saat itu, Ebet merasakan seluruh kepalanya berdengung. Sudah berakhir. Mata Ebet terbelalak di saat dia bergumam dalam hati. Apa yang terjadi, Ebet? Reagan mengerutkan keningnya sambil melihat ke arah Ebet. Semuanya sudah berakhir, keluargaku sudah tamat. Meskipun Ebet adalah generasi kedua dari keluarga Winston, tetapi dia bukanlah orang yang bodoh. Setelah menyinggung perasaan Peter sebanyak 2 kali berturut-turut, dia sudah bisa membayangkan akhir dari keluarga Winston. Yang dia takutkan adalah mungkin saja pembatalan kerjasama dengan perusahaan Nippon hanyalah sebuah permulaan saja. Apanya yang sudah selesai? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, aku akan membantumu membereskannya. Kenzo melirik ke arah Ebet. Wajahnya itu masih dipenuhi dengan kesombongan. Membantuku menyelesaikannya. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa, brengsek. Dengan kasar Ebet mengambil sebuah botol anggur dan mengarahkannya ke kepala Kenzo, kemudian menghancurkannya dengan keras. Prang! Belum sempat orang lain bereaksi, sebuah hantaman keras sudah mengenai kepala Kenzo. Aduh!
Kenzo berteriak sambil menutupi kepalanya kemudian berjongkok di lantai. Darah segar mengalir di sepanjang jari tangannya. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Reigan yang baru bereaksi itu langsung mengulurkan tangannya dan mendorong Ebet. Diam kamu brengsek. Ebet benar-benar terlihat seperti orang gila. Dengan kasar dia berbalik dan mengangkat botol itu lalu mengarahkannya ke kepala Reigan juga. Prang. Sama seperti Kenzo, Reigan juga tersungkur ke lantai dengan kepala yang mengeluarkan darah. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan Ebet lagi. Kalian benar-benar sudah menghancurkanku. Kalianlah yang sudah menyuruhku untuk menyinggung perasaan Peter. Apakah kalian sudah puas sekarang? Aku sudah selesai. Nasib keluarga Winston sudah tamat. Ebet membanting botol itu kemudian berbalik dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, semua orang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Hanya suara rintihan menyedihkan dari Reigan dan Kenzo yang terus terdengar. Meskipun Ebet tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan jelas. Tetapi, dari perkataan yang barusan diucapkan oleh Ebet, mereka sudah bisa menebak sesuatu. Pasti Peter yang sekali lagi sudah menyerang keluarga Winston. Memikirkan hal tersebut, semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Kenapa kalian diam saja? Cepat bawa Kak Kenzo ke rumah sakit. Reigan menutupi kepalanya dengan satu tangan. Dia masih tidak lupa untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kenzo. Semua orang yang ada di sana langsung buru-buru menolong Kenzo dan Reigan. Mereka membawa keduanya pergi dari ruangan tersebut. Di rumah Abigail. Pada saat ini, hanya ada Abigail dan Nella di sana. Peter berkata bahwa dia harus mengerjakan beberapa urusan. Sementara Judith juga sudah pulang lebih awal. Nella, minumlah dulu. Abigail menuangkan secangkir teh untuk Nella. Kemudian duduk di sofa dengan pikiran yang sangat kacau. Apa yang kamu khawatirkan, Abigail? Nella memandang Abigail dan bertanya dengan lembut. Nella, kamu tidak tahu. Dalam beberapa tahun terakhir situasi keluarga Carmine semakin menurun setiap harinya. Meskipun perusahaan Lipon adalah perusahaan yang baru didirikan, tetapi perusahaan itu sangat kuat. Keluarga Carmine sedang berusaha mencari cara untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan Lipon. Tapi sayangnya, perusahaan Lipon bahkan tidak memedulikan kami. Dan sekarang, kita sudah menyinggung perasaan Kenzo. Aku khawatir kalau sudah tidak ada harapan lagi bagi keluarga Carmine. Anggota keluarga Carmine yang lainnya mungkin akan menggunakan masalah ini untuk menyerang Peter. Semakin banyak Abigail berbicara, semakin hatinya merasa khawatir. Abigail, aku memang tidak tahu banyak tentang perusahaan Lipon. Tetapi, aku tahu bahwa dengan adanya Peter di sisimu, siapa yang bisa membuatmu menderita? Siapa yang bisa membuat keluarga Carmine merasakan penderitaan? Perlahan Nella menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi wajah yang serius dia melihat ke arah Abigail. Mendengar perkataan Nella, Abigail terdiam di tempat. Apa maksud dari perkataanmu barusan, Nella? Abigail mengerutkan keningnya dan menatap Nella. Di sisi lain, Nella tidak terburu-buru menjawab Abigail. Dia hanya menatap Abigail dengan tatapan yang rumit. Nella sama sekali tidak menyangka bahwa pria pertama yang bisa membuatnya jatuh cinta selama bertahun-tahun itu ternyata adalah tunangan dari sahabat terbaiknya sendiri. Oleh karena itu, Nella juga merasakan kegalauan di dalam hatinya. Dia bahkan ingin berbicara dengan Abigail dan memintanya untuk memberikan Peter kepadanya. Dia bersedia untuk merawat Peter selama sisa hidupnya. Tetapi, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan semua itu? Abigail adalah sahabat terbaiknya. Bagaimana mungkin Nella bisa melakukan hal seperti itu? Ada apa denganmu, Nella? Mengapa kamu melamun begitu? Melihat Nella yang sedang melamun, Abigail lalu mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di depan Nella. Ah, tidak. Apakah kamu mengatakan sesuatu? Nella yang tersadar dari lamunannya itu kemudian menatap Abigail. Dia merasa sedikit tidak enak dengan Abigail. Kamu mengatakan bahwa dengan adanya Peter di sisiku, maka tidak akan ada yang berani menggangguku.
Apa maksud dari perkataanmu itu? Apakah Peter benar-benar memiliki latar belakang tertentu? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Apakah kalian benar-benar saling mengenal sebelumnya? Ekspresi wajah Abigail terlihat sedikit aneh ketika dia mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Tidak. Aku tidak mengenal Peter. Maksudku adalah karena Peter memiliki latar belakang militer. Tentu saja dia harus bisa melindungi keluarga Carmine. Setelah merasa ragu selama beberapa saat, Nella kemudian menjawab pertanyaan Abigail dengan santai. Bagaimanapun juga, Nella tidak mungkin bisa mengungkapkan identitas asli Peter. Nella hanya bertanggung jawab atas beberapa berita rahasia di antara para prajurit. Statusnya juga sudah menjadi tingkat rahasia bintang 3. Sedangkan Peter merupakan seorang panglima bintang 9. Bahkan jika dia keluar dari militer, dia masih harus berada di tingkat rahasia bintang 5. Tidak peduli siapapun itu, tidak ada yang boleh berbicara sesuka hati. Terlebih lagi, posisi Peter sangat canggung sekarang dan ada hal lain yang tersembunyi tentang apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin ada orang yang diam-diam ingin mengincar Peter, jadi Nella tidak boleh asal berbicara. Di saat yang sama, Nella sebenarnya memiliki beberapa pikiran egois di dalam hatinya. Secara tidak sadar Nella tidak ingin Abigail mengetahui tentang kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh Peter. Nella bahkan tidak bisa menahan dirinya dan berpikir jika hubungan Peter dan Abigail selesai, bukankah itu artinya dia akan memiliki kesempatan? Benarkah kamu benar-benar tidak berbohong padaku? Aku sudah menganggapmu sebagai saudara perempuanku sendiri. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Abigail menatap Nella selama beberapa detik kemudian berbicara dengan sangat serius. Nella yang mendengar perkataan Abigail itu pun seketika merasa sedikit cemas. Dia dan Abigail memang sudah seperti saudara. Tetapi, secara kebetulan mereka bertemu dengan pria yang sama. Nella yakin bahwa dalam hatinya dia benar-benar sangat menyukai Peter. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Abigail terhadap Peter. Meskipun hari ini Abigail bertindak sangat protektif terhadap Peter. Tetapi sebelumnya, ketika Abigail berbicara di telepon dengan Nella, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengeluh kepada Nella ketika dia menyebutkan tentang Peter. Pada saat itu, Nella sama sekali tidak merasa kalau perkataan Abigail mencerminkan bahwa dia menyukai Peter. Abigail, jangan bicarakan tentang hal lain. Lebih baik kita membicarakan tentang kamu dan Peter. Apakah menurutmu, kamu dan Peter benar-benar cocok? Pandangan Nella menatap ke arah luar pintu ketika dia menanyakan hal tersebut. Nella mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Kami. Dalam benaknya, Abigail memikirkan pertanyaan itu dengan sangat hati-hati. Aku tidak tahu. Beberapa detik kemudian Abigail menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Nella menatap ke arah Abigail sembari bertanya. Karena seluruh keluarga Carmine tidak mendukung hubungan kami berdua. Hanya ayahku, Kak Jesse dan Elise. Hanya mereka bertiga saja yang tidak menentang hubunganku dengan Peter. Semua orang termasuk ibu dan nenekku tidak setuju dengan hubungan kami berdua. Mereka mengatakan bahwa dia hanyalah orang cacat yang tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka juga mengatakan bahwa Peter hanya akan mempermalukan keluarga Carmine saja. Abigail menghela napas ringan sembari menggelengkan kepalanya. Nella terdiam mendengar perkataan yang terucap dari mulut Abigail. Kemarahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Nella merasa sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan dirinya dan tertawa. Peter tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya akan mempermalukan keluarga Carmine. Jika seorang panglima bintang 9 dengan prestasi perang yang sangat luar biasa dikatakan tidak bisa melakukan apa-apa, bukankah semua orang hanya akan dianggap tidak berguna? Nella merasa bahwa orang-orang dari keluarga Carmine benar-benar sangat menyedihkan, menjengkelkan dan juga sangat konyol. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menyukainya? Nella terdiam beberapa saat sebelum kembali menanyakan pertanyaan kepada Abigail.
Detak jantung Nella bertambah cepat ketika dia menanyakan hal tersebut. Perilaku Abigail yang akan menentukan sikap Nella selanjutnya. Aku sedikit menyukainya. Lagi pula, kita sudah bersama selama 2 tahun. Abigail merasa sedikit malu, kemudian berkata sambil batuk kecil. Abigail, itu tidak bisa disebut menyukai. Itu hanya bisa disebut sebagai kebiasaan saja, hanya karena kalian sudah bersama dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalian merasa terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Kamu harus membedakannya dengan jelas. Ini sama sekali tidak bisa dikatakan menyukai. Nella melanjutkan pembicaraannya sembari menatap Abigail dengan sangat serius. Abigail mengernyit heran mendengar perkataan Nella dan menatapnya dengan tatapan bingung. Dia merasa bahwa sikap Nella agak sedikit berbeda dari biasanya.